Oke, nah pada saat kita ingin mengaktifkan switch map itu artinya eh, kita harus mencentang enable switch di sini, yang tulisan ini, ya di sini kita enable switch. Oke, nah perlu diingat di sini default map itu selalu map 0. Ini adalah map default, default map, map 0. Jadi kalau teman-teman misalnya eh, saya kembali tadi ke kamera dulu sebentar. Misalnya yang di rotary switch ini tanda panahnya itu menunjukkan ke angka 6 berarti di sini angka 6 di sini. Itu artinya kalau kalau kondisi satu, misalnya kondisi satu, ini artinya map 0 ya, yang aktif. Map 0 yang aktif. Kemudian kalau kita tekan lagi ini, nah berarti kondisi kedua ini berarti yang aktif adalah map 6 sesuai dengan angka panahnya di sini. Nah, seperti itu. Jadi fungsinya juga untuk mempercepat proses setting atau untuk ada kebutuhan yang lain yang nanti akan kita bahas bareng-bareng. Oke. Jadi kalau switch map itu berarti tadi default mapnya, posisi ini adalah map 0. Ya, ingat. Posisi ini adalah map 6 sesuai dengan tanda panah ini. Kalau kita nggak mau map 6 ya diputar aja pakai obeng. Misalnya kita tukar ke map 5 misalnya. Oh, sorry, map 4. Oke. Ini ada di map 4 sekarang. Oke. Nah, berarti posisi yang pertama adalah posisi map 0. Kemudian posisi ini saya tekan posisi 2. Ini berarti map yang ada di sini, map 4. Oke ya, bisa difahami ya. Nah, 0, 4, 0, 4. Nah, oke. Sekarang dengan switch map tadi kita bisa merubah dari map 0 ke map 4 misalnya. Nah, apa sih bedanya antara map 0 sama map 4? Misalnya kita tampilkan di sini map 0, dan map 4. Nah, itu waduh, beda jauh ini. Map 0 itu sebagai default, posisi pertama, saklar di posisi pertama, itu yang warna hitam. Ya kan? Kemudian pada saat kita menekan switch tadi, itu akan berubah ke map 4. Map 4 ini yang warnanya hijau. Wah, ini sangat kontras ini. Ini enak untuk belajar untuk map seperti ini. Jadi kita bisa langsung tahu apa bedanya. Nah, biasanya ini saya sedikit memberikan clue. Fungsi dari switch map itu pada saat misalnya kondisinya, misalnya kalau untuk aplikasi road race itu misalnya untuk start, kondisi start awal pada saat mau start dan setelah start. Nah, begitu. Karena motornya sudah dimodifikasi dan tenaganya sudah cukup besar, biasanya kalau kita menggunakan advance pengapian, biasanya akselerasinya sangat cepat ya, artinya bisa membuat roda belakang menjadi spinning atau berputar. Tentunya kondisi itu tidak disukai oleh rider karena spinning atau mungkin malah wheelie, malah lompat motornya, malah itu merugikan si pembalapnya itu sendiri pada saat start. Nah, fungsi dari switch map itu kita ingin menjinakkan sedikit atau mengurangi sedikit power motor pada saat akan start. Itu kita menggunakan misalnya contohnya di sini adalah map yang hijau, map 4. Nah, ini map 4 ini karena dia lebih retat pengapiannya dibandingkan yang map 0, yang map hitam,
otomatis power motor pun juga akan sedikit berkurang. Nah, itu serunya bermain di ignition timing itu. Kita bisa mengatur power motor itu kapan akan kita butuhkan atau kapan kita keluarkan. Jadi dengan ini programmable CDI itu kita bisa manage, kita bisa ngatur power motor itu mau seperti apa. Galak sejak awal atau mulai start buka sampai putaran atas, atau agak smooth atau agak kurang tenaganya di start tapi galak di akhir. Itu tergantung dari kita membuat kurva pengapiannya atau mappingnya. Nah, jadi itu sebabnya programmable CDI itu memang amat sangat diperlukan untuk aplikasi racing atau performance. Untuk aplikasi harian juga sama. Misalnya kita nih lagi tanggal muda nih, baru dapat gaji nih, mungkin kita sanggup beli bensinnya Pertamax Plus misalnya. Nah, itu berarti kita harus pakai misalnya contohnya map hitam, karena semakin tinggi angka oktan itu membutuhkan ignition timing yang lebih maju atau lebih advance ya, karena kalau bahan bakarnya oktannya udah tinggi Pertamax Plus tapi pakai kurva yang hijau, memble ini hasilnya. Nah, begitu ya. Nah, pada saat akhir bulan karena kantong udah tipis, sanggupnya beli cuman premium atau pertalite premium bahkan. Nah, itu kita harus switch map, harus kita pindahin mappingnya ke map yang hijau, karena angka oktan yang lebih rendah itu tidak perlu pengapian yang lebih tinggi, karena nanti akan menjadi detonasi atau knocking ya. Ini harus diingat ya. Jadi kalau angka oktannya rendah itu pengapiannya juga ikut rendah gitu. Tapi powernya juga rendah juga gitu ya. Jadi kalau ingin upgrade menghasilkan power yang tinggi ya harus menggunakan oktan yang tinggi. Oke. Jadi ini sudah paham ya untuk switch map fungsinya tadi. Oke, saya teruskan sedikit. Jadi fungsi dari kita melakukan compare map ini sangat berguna bagi kita untuk mempelajari apa sih hubungannya atau pengaruhnya kurva pengapian terhadap performa. Jadi kita harus rajin-rajin untuk menulis, untuk memperhatikan yang lebih detail-detail seperti ini, karena ini bisa di print, teman-teman bisa print di sini, ya kan. Kemudian kalau teman-teman bisa catat komentarnya apa di sini, map hitam itu apa efeknya, map hijau itu apa efeknya, tulis semua di sini. Nah, kalau bisa disimpan di file untuk kita pelajari nantinya ya. Jadi jangan males. Jadi kita kalau mau ahli dalam satu bidang, kita harus mempelajarinya secara detail seperti itu ya. Sebentar ini. Oke. Ini kita tadi menampilkan antara map 0 dan map 4. Oke. Kalau ada pertanyaan langsung ke komentar ya. Ini sesi kita sudah mau habis. Jadi sudah saya sampaikan tadi dua fitur dari limited edition 2 yang sangat-sangat berguna bagi kita untuk mempercepat proses mapping atau setting. Jadi dua fitur utama itu adalah fitur di rotary switch. Ya, saya ulang sekali lagi, ini untuk kita memilih map yang aktif. Ya, kemudian fitur yang kedua yang tidak dimiliki oleh limited edition 1, yang dimiliki oleh limited edition 2 itu adalah fitur di switch map, yang seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Jadi dua fitur ini memang
menjadi andalan untuk limited edition 2. Oke. Oke, sekarang saya mau baca komentar dulu. Mungkin ada pertanyaan. Mohon ditunggu sebentar. Sebentar. Jadi sebentar ya teman-teman. Ini contoh mapnya untuk yang balap, sekali lagi untuk balap yang FU 200 jangan diaplikasikan untuk ke FU standar. Ini nggak sesuai ya. Tolong kalau mesinnya jebol jangan komplain ke saya. Nah, sebentar ya. Saya mau cek komentar dulu. Jadi sesinya itu akan kita bikin masing-masing, yaitu yang minggu kemarin itu sesi untuk limited edition 1. Sekarang ini limited edition 2, nanti yang akan berikutnya itu ada Pro Drag. Nah, itu yang mungkin sudah ditunggu-tunggu. Nah, karena kita harus segera beralih nanti ke injeksi ya, injeksi yang lebih wow, lebih keren lah, lebih menantang. Jadi teman-teman harus mahir dulu yang di CDI-nya, harus tamat dulu ini. Karena kalau nggak tamat di CDI nanti susah ngikutin di injeksinya. Ini kok saya nggak bisa buka. Sebentar, saya buka saya buka di sini saja. Tunggu sebentar ya teman-teman. Saya ingin membaca komentarnya dulu atau pertanyaan. Restore Facebook restore. Oke. Jadi kalau yang teman-teman sudah melihat online training yang limited edition 1, harusnya untuk materi di limited edition 2 ini seharusnya tidak ada masalah. Terus kalau teman-teman masih ada yang baru menggunakan CD Restore dan mengalami kesulitan koneksi di laptop karena biasanya USB drivernya belum terinstall, silakan bisa lihat videonya di YouTube di channelnya Restore untuk bagaimana caranya untuk menginstal USB driver. Saya rasa dari komentarnya sudah paham semua, ini tidak ada banyak pertanyaan. Jadi mungkin akan saya segera tutup. Jadi kalau masih ada pertanyaan silakan tulis di komen. Nanti akan kita bahas di pertemuan berikutnya. Atau kalau yang akan ingin melihat ulang itu silakan nonton di tab video di Facebook Restore. Jadi akan tersimpan otomatis di sana. Jadi bisa dipelajari lagi. Oke teman-teman, terima kasih sudah mengikuti online training ini. Kita akan berjumpa lagi insya Allah di sesi berikutnya. Salam.